Tidak semua orang siap mencerna studi semacam ini. Jadi, bagi yang imannya lemah atau kagetan dalam beragama, saya sarankan tidak usah menonton video ini. Jika sudah terlanjur nonton dan merasa mual, merasa pengen muntah, atau merasa auto murtad, saya sarankan mencari bantahannya. Sudah banyak di internet. Video ini hanyalah ringkasan dari hipotesisnya dan Gibson yang mencoba menelusuri kembali kota Mekah kelahiran Nabi Muhammad. Video aslinya berdurasi 1,5 jam, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Atau yang tertarik membaca bukunya, berjudul The Nabateans Builders of Petra, Early Islamic Qibla, dan Quranic Geography. Hipotesisnya menyatakan, kalau kota kelahiran Nabi Muhammad bukan berada di Mekah yang sekarang, melainkan di Petra. Kata Makkah dalam Al-Quran, hanya disebut satu kali secara literal, yaitu dalam surat Al-Fat ayat 24. Dialah yang menahan tangan mereka dari kamu, dan menahan tangan kamu dari mereka di tengah Makkah, setelah dia memenangkan kamu atas mereka. Selain ayat ini, kata Mekah ditulis dalam tanda kurung. Di ayat ini, kita tidak bisa memastikan letak geografis di mana letak Mekah yang dimaksud. In my years of study, I have become convinced that the early records are not myths, but that they refer to another location that fits all of these descriptions. I believe that Muhammad was born and raised in another place. Jangan-jangan, Mekah yang asli, bukan yang sekarang kita jadikan arah sholat setiap hari. Mekah yang digambarkan oleh sumber-sumber Islam awal, tidak mirip dengan Mekah yang sekarang dikunjungi peziarah. Ummul Qura. Dalam surat Al-An'am ayat 92 disebutkan, Al-Quran turun di Ummul Qura, dalam kurung kota Mekah. Nah, jika memang Mekah yang sekarang adalah Ummul Qura, maka seharusnya, kota ini mendukung syarat-syarat sebagai Ummul Qura. Mekah yang sebenarnya itu kota besar, karena Ummul Qura artinya adalah ibu kota, atau kota metropolis. Semestinya, ibu kota akan meninggalkan jejak-jejak arkeologis yang mudah ditemukan di area yang sekarang disebut Mekah. Kenyataannya tidak. Bukti arkeologis Mekah tertua, hanya kembali ke tahun 900 Masehi. Lebih dari itu, Mekah disebut ibu dari semua kota di dunia. Kita bisa dengan mudah menemukan bangunan-bangunan kuno di berbagai tempat, walaupun bukan di kota besar. Kenyataannya, jika dibandingkan dengan bangunan kunonya yang ada di Yerusalem saja, Mekah hanya memiliki Ka'bah saja. Tidak ada yang bisa diteliti dari bangunan yang ada di Mekah sebagai artefak sejarah. I asked them specifically about the archaeological record in Mecca like that. Kota perdagangan. Nabi Muhammad sering diceritakan sebagai pedagang, ayahnya juga pedagang, bahkan istri Nabi adalah pedagang besar yang kaya raya. Orang Mekah lainnya banyak yang pedagang. Tetapi Mekah yang sekarang tidak berada dalam jalur perdagangan yang wajar. Berdasarkan simulasi yang ia konsultasikan dengan para ahli Arab pra-Islam, Mekah yang sekarang tidak di jalur lalu lintas dagang. Sekarang adalah Ummul Qura, atau ibu dari semua kota di dunia, tentunya menjadi fokus perhatian tersendiri. Malahan, hingga abad ke-8, nama Mekah tidak dikenal. Lembah Mekah. Referensi yang menyebut Mekah sebagai kota di sebuah lembah, kita temukan berlimpah di dalam Quran dan hadits. Dari deskripsi yang Gibson kumpulkan, ia simpulkan bahwa Mekah itu di sebuah lembah, yang di situ ada sungainya. Pada dasarnya, kota suci itu berada di sebuah lembah yang berisi saluran air. Dengan kata lain, itu terletak di sebuah lembah besar, dan di samping Ka'bah ada sebuah lembah kecil, dengan sungai di dekatnya. Mekah yang sekarang, tidak sesuai dengan gambaran ini. Era pasukan gajah. Pegunungan Mekah, sepertinya tidak mirip dengan yang digambarkan dalam sejarah penyerbuan tentara gajah. Dalam kisah itu disebutkan, para penduduk mengawasi dari bukit-bukit sekitar Mekah. Kalau Mekah yang sekarang, bukitnya jauh sekali, sekitar 3 km. Demikian pula, dengan apa yang sekarang kita sebut sebagai Bukit Shofa dan Marwah. Safa. Bukit itu terlalu kecil untuk disebut bukit, yang dalam gambaran-gambaran klasik, harus memerlukan usaha ekstra untuk bisa berlari menunaikan sa'i di situ. Jalan di antara perbukitan. Menurut deskripsi literatur hadits, Makkah itu digambarkan sebagai kota yang memiliki sisi rendah dan sisi tinggi, dan masing-masing ada jalan yang melewatinya. Gibson lalu mengatakan, saat ini, Makkah terletak di area terbuka yang luas, dengan pegunungan berbatu rendah yang menjulang dari pasir. Jadi, deskripsi awal Mekah dan pegunungannya tidak sesuai dengan Mekah hari ini. Rumput Mekah. Ada rumputan yang tumbuh di Mekah asli, yang tidak ditemukan di Mekah yang sekarang. Mengacu ke deskripsi dalam 2 hadits tentang Nabi waktu di Mekah, Gibson menyimpulkan, sulit dipercaya, bahwa ini ditulis tentang Mekah yang kita kenal sekarang. Karena daerah di sekitar Mekah, benar-benar gurun pasir. Di mana tidak ada rumput yang tumbuh secara alami, juga tidak ada bukti bahwa daerah itu pernah diairi dan mampu mendukung rumput untuk tumbuh, dan memenuhi ladang di masa lalu. Tanah liat. Mekah yang asli, seharusnya ada tanah liat dan gembur. Menurut cerita kelahiran Nabi, ayahnya, Abdullah, pulang dari ladang, dan ada kotoran tanah liat di badannya. Istrinya tidak mau tidur dengannya, sampai dia membersihkan kotoran bekas dari ladang itu.
Padahal, jika lokasinya adalah sekitar Mekah yang sekarang, sulit untuk menemukan tanah yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Pepohonan. Kota suci yang asli, memiliki pepohonan. Dalam salah satu hadits digambarkan, bagaimana perkampungan di Mekah dan pepohonan di daerah itu. Aisha, Muhammad's wife, mentioned that one of them Tetapi kenyataannya, tidak ditemukan pada Mekah yang sekarang. Okelah kalau sekarang sudah tidak tumbuh lagi, namun, keberadaan pohon dan tumbuhan di zaman kuno, dapat dengan mudah diuji dengan adanya spora dan serbuk sari di tanah purba yang tidak terganggu. Sampai saat ini, tidak ada catatan pohon yang pernah ada. Populasi. Mekah, mampu menyuplai banyak orang untuk menjadi pasukan perang. Dalam perang Khandaq, jumlahnya hingga mencapai 10.000 orang. Maka sulit membayangkan, kalau Mekah yang tandus bisa menghidupi banyak orang. Walaupun sama-sama di tengah padang pasir, Petra memiliki sisa-sisa arkeologis berupa irigasi dan tata kelola air yang baik. Irigasi dan tata kelola air ini tidak dimiliki Mekah yang sekarang. Curah hujan. Mekah yang sekarang hanya memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 10 cm per tahun. Sangat kecil kemungkinannya untuk bisa dijadikan daerah bercocok tanam seperti yang tergambarkan dalam cerita-cerita dalam hadits. Nabi Ibrahim dan Ismail. Lokasi Masjid kuno. 100 tahun pertama berdirinya Islam, aneka masjid itu mempunyai arah kiblat yang sama. Ketika masjid itu dipetakan, ia mengarah ke satu kota. Dan kota itu ternyata bukan Mekah, bukan juga Yerusalem. Kota itu adalah Petra di Jordania. Namun masjid yang dibangun setelah 100 tahun pertama berdirinya Islam, jauh lebih banyak kiblatnya ke Mekah. Terjadi perubahan kiblat setelah 100 tahun Islam, menyebar dari. During the construction process, the old foundation was revealed, and they discovered that it did have a Qibla wall that did indeed face north, generally towards Jerusalem. Around 700 AD, or about 80 years after the founding of Islam, the Abbas family built a large manor house here. Perang Khandaq. Dikisahkan, kaum musyrikin Mekah melakukan penyerangan perang Khandaq di Madinah, datang dari utara, bukan dari selatan. Lokasi Mekah yang sekarang, tentu tidak bisa mendukung hal itu bisa terjadi. Representasi Tuhan. Semua umat Islam, pasti akan menolak jika Tuhan diserupakan seperti manusia ataupun hewan, apalagi manusia setengah hewan. Kesimpulannya, meskipun apa yang disampaikan itu belum merupakan bukti-bukti yang meyakinkan, tetapi catatan itu menunjukkan berbagai deskripsi dan informasi yang tidak cocok dengan lokasi Mekah saat ini.